beliau merupakan seorang pengembang game virtual Roblox, mungkin tahu ya anak muda di sini. Game Roblox ini merupakan salah satu games yang emang bisa dibilang populer ya di kalangan anak muda. Betul. Dan di salah satu server game Roblox ini aku menciptakan duta lingkungan Roblox. Kalian mau kuliah ataupun hal-hal positif lainnya silahkan, tetapi harus memiliki tujuannya. Tujuan kedepannya kalian akan seperti apa? Karena kemudian banyak yang hanya memilih misalkan, oh saya mau kuliah, tapi kemudian tidak tahu yang memang bisa menjaga lingkungan kita, salah satunya dengan membawa tote bag kemana saja, juga kemudian tumbler, dan terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Melakukan penugasan, salah satunya video challenge. Alhamdulillah aku menang. Menang kategori video challenge terbaik. Dari 150. Dari 150. Kolaborasi ini aku tanya nih ke mereka terkait perspektif mereka tentang beberapa hal yang mungkin menjadi problem di lingkungan kita. Itu. Selamat siang Warginet, kembali lagi bersama aku J dan Olay. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi sebelum kita ngobrol, aku sangat-sangat berterima kasih kepada Warginet yang sampai hari ini sudah terus membersamai aku, membersamai Suci, membersamai Salwa, kawan-kawan host yang lain, sampai di episode yang udah kurang lebih kita masuk ke episode berapa? 100 berapa ya? 150 perkiraan. Enggak deh, lebih dari itu, lebih. Kita udah mau 180 menuju 200 episode bikin podcast selama kurang lebih 2 tahun kurang, dan sangat-sangat terima kasih kepada Warginet yang selalu nonton. Kalian jadi viewers kita dan mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita akan ngobrol. Jadi ingat, biasakan bawa catatan ya kalau ngobrol-ngobrol sama diriku ini ya, dengan narsum-narsum aku hari ini. Kita akan ngobrol hal-hal yang daging. Kita akan ngomongin yang daging-daging. Kita akan ngomongin perjalanan, kita akan ngomongin story dan lain sebagainya. Hari ini aku udah kedatangan Kang Rizky Aidil Adha. Tepuk tangan, wey! Duta Lingkungan Jawa Barat. Duta Lingkungan Jawa Barat. Jujur secara selempang keren sih. Masya Allah. Warnanya keren, sumpah hijau gitu ya. Sangat-sangat keluar ya. Ya keluar kayak serab gitu, serab langsung dengan selempang ini gitu ya. Ini kita akan bahas nanti Duta Lingkungan Jawa Barat, tapi sebelum ke sana mungkin boleh Akang perkenalan dulu ke Warginet, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet, sejanepangkeun wastapun Rizky Aidil Adha, Duta Lingkungan Jawa Barat Wastra 2020 genep. 2026 berarti sudah sedang berkompetisi di Jawa Barat. Sedang berkompetisi di Jawa Barat. Mewakili Kabupaten Garut. Mewakili Kabupaten Garut. Betul. Oke, berarti ini kalau ditarik ke belakang berarti pernah jadi Duta Lingkungan Garut dulu berarti? Atau apa, gimana tuh? Untuk aku sendiri daftarnya perorangan secara individu. Jadi untuk Duta Lingkungan Jawa Barat ini memang untuk di beberapa kota kabupaten memang sudah ada organisasinya yang menaungi, sehingga nanti delegasinya baru dikirimkan ke provinsi, ke Duta Lingkungan Jawa Barat. Dan untuk Kabupaten Garut sendiri ini belum ada. Mudah-mudahan tahun depan mungkin ya. Oh gitu. Jadi ini sistemnya delegasi, berbeda organisasi. Betul. Oke, paham. Kan kadang kalau Mojang Jejaka itu kan dari Moka Garut, sekarang Road to Jabar, genre juga gitu kan. Genre dari yang finalis Garut berangkat ke Jabar. Betul. Kirain aku tuh emang udah ada dulu kompetisi Duta Lingkungan Garut sebelumnya. Nggak ada. Jadi kalau delegasi ya. Mojang Jejaka Jawa Barat sendiri, setiap 27 kota kabupatennya itu memang ada paguyubannya tersendiri. Dan untuk Duta Lingkungan Jawa Barat ini mungkin belum menyeluruh ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah di tahun-tahun berikutnya baru ada organisasi yang menaungi setiap kota kabupatennya. Nah, mudah-mudahan ya, harapan ya. Harapannya seperti itu. Tapi tahun-tahun sebelumnya setahu Akang itu ada juga dari Garut yang mewakili ke Jabar. Ada. Jadi untuk Duta Lingkungan Jawa Barat ini pertama kali mengirimkan representasinya ke Duta Lingkungan Indonesia itu
memang sudah sedari 2024. 2 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Oke. Untuk Duta Lingkungan Jawa Barat ini ada sedari 2024 dan 2025, 2 tahun berturut-turut menghasilkan prestasi yang luar biasa. Nah, itu yang sayang banget kalau misalnya katakanlah paguyubana atau organisasinya gak ada di Garut ya. Iya, berarti Akang sama yang sebelumnya bikin tuh movement di Garut bikin ya. Semoga ya. Mudah-mudahan. Harapannya ada mungkin generasi muda hebat yang mau menjadi bagian organisasi Duta Lingkungan Kabupaten Garut. Nah, itu bener bakal menarik sih jujur. Menarik karena isu-isu tentang lingkungan ini bisa dibilang sangat krusial ya. Sepakat. Iya, betul. Sepakat. Anak-anak muda itu pasti saya tahu, saya kenal beberapa teman-teman di komunitas, teman-teman aktivis lingkungan dan lain sebagainya, mereka tuh selalu punya inovasi soal lingkungan. Banyak movement atau kegiatan yang bisa mereka lakukan. Tapi nah sekarang dengan adanya Duta Lingkungan Garut kayaknya bakal lebih menarik gitu, kayak letupan baru nih gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan. Nah sekarang sedang berkompetisi di Jabar berarti. Sedang berkompetisi di Jabar, berkompetisi bersama delegasi lain dari 27 kota dan kabupaten yang ada di seluruh Jawa Barat. Oke, kita cerita dikit soal Duta Lingkungan Jabar. Berarti sekarang itu udah di tahap apa? Sekarang masih di tahap karantina. Offline. Oke. Ya, jadi kita itu 30 hari, hampir sebulan lah karantina offline, lalu nanti di tanggal 31 hingga tanggal 1 Agustus karantina offline dan juga grand final. Oh, grand finalnya berarti di Agustus nanti ya? Iya, betul. Oke. Nah, berarti sekarang itu saingan tuh dengan kota-kota 27 kota. Ya, 27 kota kabupaten. Gimana vibes kompetisi Duta Lingkungan Jabar kira-kira? Wah, mungkin karena 27 masing-masing representasi dari masing-masing kota kabupaten ini memang punya tujuan yang sama, yaitu memberdayakan generasi muda, mengedukasi mereka tentang lingkungan. Sepakat. Jadi kemudian kita pun tidak ada rasa gini ya saling sikut-mengikut gitu ya. Jadi kita enjoy aja karena toh tujuan kita sama, yaitu memberdayakan lingkungan, mengedukasi generasi muda tentang isu-isu lingkungan. Jadi kita enjoy aja jalan menjadi satu keluarga. Oke. Itu. Berarti secara kekeluargaan ya, mungkin secara keluarga. Vibes-nya itu kekeluargaan dan mungkin sampai hari ini pun mereka itu bisa dikatakan punya inovasi untuk daerahnya masing-masing. Iya, betul. Pasti. Nah, yang aku penasaran itu karakter Garut apa yang akan bawa ke sana? Karakter Garut yang tentunya pertama untuk karakter yang aku bawa sendiri adalah kita tahu ya, kota Garut itu terkhususnya dikenal dengan orang-orangnya yang kita tahu ramah. Sepakat. Ya kan? Terus Somea, kaya akan budaya. Sepakat. Juga dari segi pariwisatanya juga banyak yang bisa kita kembangkan potensi-potensinya seperti itu. Dan untuk aku sendiri ya itu. Ya. Salah satunya gimana sih seorang representasi dari Kabupaten Garut itu? Ya. Dan, benar. Ya. Sepakat. Dengan adanya yang sudah menjadi titel atau ciri khas Garut yang ngomongin potensi, ngomongin pariwisata, ngomongin budaya itu udah melekat dan akan sadar itu akhirnya akan ambil lah karakter itu. Betul. Oke, tapi melihat kawan-kawan finalis yang lain atau kawan-kawan peserta yang lain, kira-kira mereka itu kayak gimana tuh orang-orangnya tuh? Wah, untuk sejauh ini ya, aku melihatnya mereka orang-orang sangat ambisius ya. Tapi meskipun di sisi lain, karena tadi aku mention juga bahwasanya kita punya satu tujuan yang sama. Jadi di sini kita berjalan sama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi kita enjoy aja. Gitu. Persiapan apa yang dilakukan selama proses Duta Lingkungan Jabar ini? Untuk persiapannya sendiri, jadi untuk Duta Lingkungan Jawa Barat ini pas awal mendaftar 360 berkas yang masuk ke organisasi. 360 berkas. 360 berkas. Lampiran. Lalu kemudian tersaring kembali 150. Nah, di 150 yang terpilih ini
kita mulai melakukan penugasan. Salah Oke. satunya video challenge. Ya. Alhamdulillah aku menang. Oke. Menang kategori video challenge terbaik. Terbaik dari 150. Dari 150. Bap, itu keren sih, itu keren. Nanti aku mau lihat ya video challenge Oke, ya. oke, boleh. Oke, terus. Lalu kemudian setelah Dewan Juri kemudian menilai kembali performa 150 delegasi ini, tersaringlah kembali 60 kandidat, 30 putra dan 30 putri. Oke. Nah, kalau sekarang tuh ada yang di 60 ini. Iya, ada yang di 60 ini. Oke. Nanti bakal disaring lagi jadi ke berapa? Nggak, langsung kita langsung dari 60 itu langsung grand final. Langsung grand final. Banyak ya ternyata ya grand Banyak. finalnya. Oke. Biasanya kan dari 60 suka kalau di daerah-daerah kan kayak turun lagi jadi 30 Disaring jadi 10 kembali. ya. Ya 60 langsung grand final Langsung ya. 60 grand final. Biasanya grand final tuh selalu ada invitation kayak keluarga dan lain Iya. gitu kan. Genep 10 bawa keluarga, nah itu berarti 120 orang kurang lebih bakal ada di venue itu ya kayaknya ya. Oke, siap menarik. Sekarang sedang mempersiapkan itu semua berarti ya. Ya, betul. Oke. Riset soal Garut, soal inovasi dan inovasi apa yang akan bawa kira-kira. Oke, jadi untuk aku sendiri, aku punya sahabat pena dari Filipina Oke. dan beliau merupakan seorang pengembang game virtual Roblox, mungkin tahu ya anak muda di sini. Iya. Game Roblox ini merupakan salah satu games yang emang bisa dibilang populer ya di kalangan anak muda. Betul. Dan di salah satu server game Roblox ini, aku menciptakan duta lingkungan Roblox. Oke. Jadi duta lingkungan Roblox ini aku ciptakan servernya jadi generasi muda, khususnya anak-anak muda masuk ke game Roblox-nya. Lalu kita DIY kostum. Oke. Temanya pasti lingkungan ya. Iya. Lalu kemudian player kita akan minta untuk menjelaskan tema tersebut seperti itu. Oke. Itu salah satu inovasi yang bisa dibilang out of the box itu. Out of the box. Ini bisa diakses oleh semua pengguna Roblox berarti. Bisa. Oke. Si Borong main Roblox tuh. Main. Siapa? Hah? Siapa yang main Roblox? Aku. Oh, buka Roblox, buka. Cek. Ada ya. Jadi semua Tapi bisa akses. masih dalam pengembangan. Oke, masih dalam pengembangan. Tapi udah mulai bisa dilihat di aplikasi. Oh, belum. Oh, belum ya. Tapi nanti bakal ada kemungkinannya di sana. Bakal ada, insyaallah Oke. rilis. Jadi itu salah satu kayak apa soft sellingnya di sana ya. Jadi Karena kan kita tahu ya, banyak sekali kasus-kasus tentang sexual abuse di kalangan generasi muda ya. di games tuh. Iya, di tuh ada games. ya. Ya kan, makanya selain kita juga memberdayakan generasi muda lewat game virtual, kita juga ingin menciptakan ruang aman untuk anak muda bisa bermain seperti itu. Iya. Tapi ini ya tadi ngomongin soal games tuh ternyata bisa aja di tahun sekarang itu ya di generasi sekarang saya pernah dengar kemarin kabarnya kayak ada tragedi atau adegan pelecehan di games kayak gitu ya. Dan mungkin akan paham juga soal gaming dan lain sebagainya. Mungkin menurut Akang sendiri kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu mungkin ke tidak sengajaan dong gitu. Penanganan Akang gimana tuh? Wah, kalau berbicara tentang hal-hal seperti itu ya, pasti itu terkait moral. Iya. Nilai moral yang ada di dalam diri setiap individu. Oke. Dan tentunya pasti tidak jauh lagi hal itu pasti berkaitan tentang kesadaran diri. Oke. Bagaimana kita bisa kemudian berperilaku entah itu di dunia nyata ataupun di media sosial. Karena tentunya orang-orang yang seperti itu mungkin karena bukan saya salah satu pelakunya, jadi kemudian saya tidak tahu apa yang ada di dalam mindset mereka sehingga mereka bisa melakukan hal itu. Apa motifnya ya? Apa motifnya? Oknum-oknum berarti itu mah ya. Oknum-oknum kebenaran ngerti gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Oke. Dan yang disayangkan dan yang dikhawatirkan adalah target mereka itu adalah anak-anak di bawah umur. Eta yang menyerap semua informasi yang ada kan ya. Oke, jadi ya itu patutlah bijak dalam bermedia sosial itu penting ya. Oke, kita balik lagi ke poin yang tadi. Inovasi jadi masuk ke virtual, duta lingkungan Roblox ya. Duta lingkungan Roblox. Duta lingkungan Roblox ya. Ya cukup menarik itu namanya ya. Kenapa kepikiran kayak gitu, Kang? Iya, karena mungkin
karena memang advokasi aku sendiri yaitu Youth Empowerment Outreach ini fokusnya adalah raising awareness ya, Oke. meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial yang ada di masyarakat kita. Dan jadi setiap tindakan yang aku lakukan itu pasti ujung-ujungnya adalah tentang pemberdayaan generasi muda, Oke. tentang meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial yang mungkin kurang mendapatkan perhatian. Oke. Seperti itu. Boleh aku bertanya? Boleh. Katakanlah kita sekarang lagi sedang Iya. wawancara Oke. advokasi atau wawancara inovasi ya kata dia. Inovasi. Kalau mendengar barusan menyimak dari advokasinya itu kan kesadaran, Ya. meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan dari masyarakat atau generasi muda. Nah, bagaimana advokasi itu bisa inline dengan inovasi generasi duta lingkungan Roblox itu? Oke. Gimana tuh? Oke, karena kan kita tahu ya, kalau ngomongin tentang pemberdayaan, ngomongin tentang kesadaran Oke. diri, Iya. tentunya apalagi kalau misalkan targetnya adalah generasi muda, kita nggak bisa dong memakai cara-cara yang bisa dibilang lama ya, cara-cara atau terlalu formal, kolot, cara-cara kaku. kolot kaku. Makanya dengan adanya duta lingkungan Roblox ini diharapkannya apa yang aku lakukan saat ini, Oke. apa yang aku fokuskan saat ini bisa lebih fleksibel dan Oke. juga bisa lebih mudah diterima oleh Oke. masyarakat khususnya generasi muda. Iya. Karena kalau game itu bisa kita bilang wadah atau media yang fleksibel ya. Dari segala umur pun Iya, bisa memainkan. Iya. Nah, generasi muda yang kamu maksud berarti kisaran umur berapa ini? Kisaran umurnya dari umur 8 sampai tak Oke. terhingga. 8 Karena sampai ya. untuk peraturan dari Roblox ini sendiri memang dari anak-anak usia dini juga sebenarnya sudah bisa Oke. memainkan. Siap. Asalkan tetap harus ada dalam pengawasan orang tua Oke. seperti itu. Iya, paham. Siap. Oke, berarti mudah-mudahan dengan masuk dengan movement di games ini kayaknya bisa lebih fleksibel tuh orang sambil main game sambil Iya. Nah, tadi aku penasaran kayak setiap players itu bisa menjelaskan nah itu gimana tuh? Lebih dibahasa baikan kira-kira Kang, aku pengen paham. Oke. Lebih dibahasa baikan kalau di Roblox itu kan ada fitur mikrofon ya. Iya. Bisa pakai fitur mikrofon ataupun bisa langsung diketik lewat Room chat ya. Iya. Oh, di sana bisa di sana. Oh, interaktif Iya. di sana ya. Oke, paham. Siap. Mudah-mudahan lah ya. Iya. Inovasi ini bisa mengantarkan niat baik kita, niat baik Akang untuk lingkungan terus di Kabupaten Garut bisa lebih keren. Amin. Bisa lebih tertata rapi, mitigasi dan lain sebagainya itu bisa lebih tersadarkan masyarakat. Dan kalau semisalkan duta lingkungan Roblox ini kita kolaborasikan bersama pengembang-pengembang game yang mungkin ada di seluruh Kabupaten Garut. Iya. Duta lingkungan Roblox ini berpotensi menjadi salah satu program Eco Green. Iya, sepakat. Betul Itu kan? IP juga itu Iya. kan. Ya. Iya. Tapi Akang sendiri tahu bahwasannya di Garut itu kira-kira banyak gak pelaku pengembang game gitu? Wah, untuk aku sih merasanya kurang ya, Kang. Kurang ya. Oke. Iya, mungkin bukan kurang, banyak yang mungkin memiliki potensi Iya, cuman tapi nggak mungkin muncul. kurang terberdayakan. Ya. Entah itu dari pemerintah daerah atau mungkin benar. dari akademisinya sendiri. Jadi banyak lokal heroes tapi nggak pada muncul Iya, gitu betul, ya. betul. Oke. Itu jadi PR kita semua juga Iya. sebetulnya ya. Karena lebar potensi Garut kalau misalnya tidak diberdayakan dan ya lebar gitu Lebar. jadi kandang gitu karena lebar gitu asli. Oke, itu soal Duta Lingkungan Jabar teman-teman semuanya. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol lagi ke belakang karena ini secara background ini justru ternyata sangat beda dengan basic skill yang Akang punya ketika sekolah gitu Ya, kan betul, ya. betul. Ketika sekolah itu editor. Ya, betul, editor. Oke. Itu dari kecil kah atau gimana tuh? Oke, untuk editing sendiri ya, hobi editing itu sebenarnya sudah dari SMP. Oh, dari SMP. Awalnya cuma dari iseng-iseng, edit konten apa gitu, a day in my life dan lain-lain. SMP mana Kang Punten? Dari SMP Negeri 1 Sukawening. Oh, Sukawening ya. Iya. Oke. Terus semua. Lalu kemudian bertumbuh menjadi remaja yang mulai suka editing dan iya. segala hal yang ada di dunia editing.
masuk ke SMK, aku pilih jurusan desain komunikasi visual. Di SMK? Jurus ya, jadi menjurus Oke. dengan passion. Oke, jadi nggak ada istilah salah jurusan ya. Gak ada istilah salah jurusan. Kan- Dan aku sendiri sadar bahwasannya dari editing ini, dari kita membuat flyer atau poster-poster simple, tapi kalau kita bisa merancangnya dengan begitu baik, Oke. pesan yang disampaikan dari poster atau flyer sederhana itu bisa berdampak besar. Ya, untuk kedepannya Iya, justru untuk ya ke jangka depan. panjang ya. Oke. Betul. Sekarang posisi berarti masih SMK. Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Lulus SMK. SMK Negeri 4 Garut. Wih, SMK Negeri 4 Garut. Eta mah sekolah sok loba di paket camping. Nah, Sangat hijau. Betul. Sekolah SMP mana-mana we kadang banyak camping di dinya. Aku Ya. pernah ke SMK 4 tuh camping dulu SMP 1. Camping Iya. di kampus 2. Di gak tahu tuh di belah mana. Pokoknya di SMK lokasi banyak itu hutan. SMK 4 Garut ya Banyak di sana ya pohon-pohon. pokoknya. Iya. SMP 1 Garut waktu itu campingnya di sana dulu tuh ya. Nah, oke, sekarang udah lulus ya. Ya. Nah, ini penasaran nih pertanyaan aku. Selalu ada stigma di masyarakat sampai hari ini. Anak SMK itu kerja aja. Mm-mm. Tapi per hari ini juga banyak kan anak SMK yang memilih untuk kuliah. Nah, melihat kondisi seperti itu kan. Gimana point of view Akang ketika anak SMK justru setelah selesai kelas 12 itu memilih untuk kuliah. Untuk Oke. nggak langsung kerja gitu kan. Oke. Nah, Pasti banyak ya stigma-stigma seperti itu di lingkungan masyarakat kita. Dan menurut aku apapun pilihan kalian, entah itu setelah lulus dari SMK kalian mau bekerja, kalian mau kuliah ataupun hal-hal positif lainnya, silahkan. Tetapi harus memiliki tujuannya. Tujuan kedepannya kalian akan seperti apa? Oke. Karena kemudian banyak yang hanya memilih semisalkan, oh saya mau kuliah, tapi kemudian tidak tahu kedepannya akan dikembangkan Betul, seperti betul, apa, betul, entah itu potensi dalam diri ataupun hal-hal lainnya oke. seperti itu. Akang sendiri memilih kuliah atau enggak abis ini? Kalau saya sendiri memilih bekerja terlebih dahulu, Oke. tapi setelah ini mudah-mudahan Bisa ya? lanjut. Tapi masih ada gitu kayak semangat spirit Masih untuk kuliah. mah. sangat-sangat ada. Iya, Untuk karena melanjutkan ngomongin kuliah. desain komunikasi visual itu kan ITB itu juga wah. Mudah-mudahannya. Mudah-mudahan. Nah, di salawatan originate ya. Oke. Nah, senang editing dari SMP, akhirnya masuk, mulailah tahu bahwasannya jurusan saya itu soal edit. Ya. Makanya SMK 4 masuk jurusan itu. Setelah lulus kesibukannya hari ini apa selain menjadi duta lingkungan Jabar? Oke, selain jadi finalis Duta Lingkungan Jawa Barat, saat ini saya juga merupakan seorang penulis. Oke. Penulis di salah satu platform yang mungkin Oke. cukup populer di kalangan generasi muda yaitu Wattpad. Dan saat ini ada beberapa e-book yang udah aku rilis juga. Oke. Kemudian aku juga brand ambassador Linguafa Indonesia. Linguafa Indonesia ini merupakan salah satu kelas bahasa Inggris yang sangat fleksibel ya. Oke. Bisa private, Ya. bisa juga untuk umum. Dan Linguafa ini iya, ya. Linguafa Oke. Indonesia. Jadi sekarang itu aktivitas itu justru sekarang tetap berkarya. Tetap berkarya. Berkarya sambil di Linguafa juga jadi brand ambassador ya. Ya. Jadi brand Aku ambassador. juga merupakan seorang aktivis pemberdayaan generasi muda lewat platform Road Empowerment yang saat ini aku jadikan jadi Road Empowerment ini punya slogan nih kan. Iya. Slogannya itu Youth Empowerment Outreach, yang nama Youth Empowerment Outreach ini aku jadikan nama advokasi aku di Duta Lingkungan Oh Jawa Barat. iya benar Iya. Oke. Spirit apa yang Kang bawa di aktivis, di jalur aktivis itu? Apa? Oh, spirit yang aku bawa tentunya adalah semangat generasi muda tentang juga ya tentang meningkatkan kesadaran diri terkait isu-isu sosial yang mungkin kurang mendapatkan perhatian di Oke. masyarakat kita. Ini sudah berjalan lama. Udah berjalan lama ruang itu? Sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan Di Garut kebelakang. khusus Iya. berarti? Oke. Dan Run Empowerment ini punya salah satu program istimewa. Apa tuh kira-kira? Namanya Run Inspiring. Oke. Jadi Run Inspiring ini aku ajak beberapa title holders dari beberapa regional pageant. Waktu itu terakhir aku kolaborasi sama Mojang Jejaka Jawa Barat, Serapin Ernesta, Oke. Duta Lingkungan Indonesia, Duta Lingkungan Jawa Barat, Oke. pemenang sebelumnya juga Duta Pendidikan Jawa Barat. Oke, untuk menyadarkan dan edukasi. Iya, jadi Oke. misalkan
kolaborasi ini aku tanya nih ke mereka terkait perspektif mereka tentang beberapa hal yang mungkin menjadi problem di lingkungan kita. Iya, Seperti oke. itu. Dan Akang sendiri kalau misalnya ada aktivitas kayak gitu, aktivasi, kolaborasi dan lain sebagainya, kebanyakannya kegiatan-kegiatannya itu bentuknya discuss di online atau di offline? Online. Online ya. Ya. Oke. Jadi kita tampung dulu ideasinya, baru kita akan turun ke masyarakat. Ya, betul. Pengabdian pada akhirnya harus pengabdian ya. Oke, kesibukan hari ini seperti itu. Padat berartinya. Cukup hektik, apalagi menuju grand final ini banyak sekali ya. Membagi waktu itu seminggu, dalam waktu seminggu itu mungkin harus di Wafa. Kemarin juga ada aksi ekologi di sekolah SMK Negeri 4 Garut. Oke. Ya, kemudian wawancara dan lain-lain. Berarti habit atau aktivitas per hari teh benar-benar berputar di sana ya. Duta lingkungan, Wafa, Wattpad. Karena kan mungkin advokasi aku ini pemberdayaan generasi muda dan fokusnya adalah anak-anak pendidikan usia dini. Ya, sepakat. PAUD gitu. Jadi aku juga alhamdulillah dikasih kesempatan buat jadi relawan ngajar di sekolah PAUD gitu. Jadi sebelum kesini aku ngajar dulu di sekolah PAUD. Gimana tuh perasaannya ngajar di sekolah Mungkin PAUD? karena salah satu yang mungkin selalu aku prioritaskan adalah kesabaran. Karena tentunya anak-anak kecil itu kita harus sebisa mungkin apa ya? Iya benar, harus sabar. Dan kita harus paham mereka. Iya, harus paham setiap karakter anak-anak. Tapi Akang sendiri emang secara interaksi dengan anak-anak emang senang kah atau gimana? Memang senang karena memang dari lingkungan keluarga juga banyak banget anak-anak kecil, jadi ya beradaptasinya pun mudah. Kalau kumpul-kumpul berarti ya bisa lah adaptasi. Karena anak kecil tuh tahu orang yang senang dia sama enggak. Bener katanya anak kecil tuh tahu guys orang yang senang dia apa enggak. Jadi kalau kalian gak senang anak kecil terus kalian tiba-tiba datang depan mereka terus wah kata anak kecil tuh lo asik bang katanya kayak gitu. Bener anak kecil tuh katanya tahu ya orang yang gak senang dia apa enggak. Oke. Nah di Lingwafa aktivitas Akang itu seperti apa aja sebagai brand ambassador Lingwafa? Oke, tentunya sebagai brand ambassador wajah dari organisasi itu tersendiri tentunya hal yang aku prioritaskan dan aku lakukan untuk Lingwafa saat ini adalah tentunya mempromosikan apa sih Lingwafa itu. Boleh tuh kasih tahu warganya tuh. Oke. Apa tuh? Jadi Lingwafa itu seperti yang aku sebutkan tadi merupakan platform kelas mengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan mudah-mudahan kedepannya adalah bahasa-bahasa lainnya yang bisa Lingwafa tampung gitu, seperti Udah itu. berapa lama berjalan sih Lingwafa tuh? Dari setahun yang lalu kalau nggak salah. Iya. Jadi bukan hanya bahasa Inggris doang ya. Ada bahasa daerahnya juga ada ternyata. Iya, ada bahasa daerahnya juga dan tentunya guru-guru atau pengajar di Lingwafa ini bukan guru-guru yang ini sudah sangat profesional tentunya. Per hari ini udah berapa peserta didik di sana, Kang? Wah, mungkin sudah lebih dari ratusan ya. Oh iya, sudah ratusan ya sejauh ini dan bukan hanya di dalam Indonesia saja, di luar juga. Tapi di luar negeri juga ada. Oke. Akang pernah jadi tutor mereka kah atau pernah belum. Jadi mengajar di sana belum? Belum. Oke. Tapi secara basic juga Kang bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Oke, secara basic bahasa Inggris karena saya ngobrol sama beliau tuh kayak ngobrol sama Pamanoj Punjabi. bahasa Indonesia itu kayak keseringannya bahasa Inggris gitu. Terus ngomong bahasa Indonesia tuh kayak banyak aksen bahasa Inggrisnya tetap kerasa gitu. Tapi keseharian Akang bahasa Indonesia kan ngobrol bahasa Sunda. Tapi aksennya bahasa Inggris loh. Cara ngobrol Akang dari awal datang ke kantor ini tuh aksennya bahasa Inggris kayak tahu orang luar yang di Indonesia tuh baru setahun gitu kayak. Iya. Ya lihatlah Instagram Manoj Punjabi ada pokoknya mah. Tahu kan Manoj Punjabi yang di film-film MD Pictures dia kan produser film kan. Dia suka bikin konten ngomong kayak Akang ngomongnya. Gitu. Nah, sekarang kita cerita sedikit Kang. Mungkin di Wattpad penasaran sih itu. Akang nulis Wattpad itu pure berkarya kah atau per hari ini sudah mulai banyak karya yang jadi karya yang udah aku rilis sendiri ini baru 2 ya. Salah satunya Bismillah Ngaji. Terus juga antara 2.
teman sejatiku. Teman sejatiku. Ya, untuk teman sejatiku ini dari pengalaman aku sehari-hari selama sekolah SMK. Wattpad itu kan dongeng ya? Dongeng atau Ya, atau bisa fiksi, bisa fiksi kan? banyak sih genre. Oke. Berapa halaman Kang itu Kang? Untuk Bismillah ngaji itu. Sampai pada akhirnya rilis jadi ebook itu sekitar mungkin setahun lebih ya, karena kan jujur kalau untuk penulis itu kita kadang lanjutin Iya. atau ngetik buku itu nunggu mood bagus dulu. Oke. Iya, kalau misalkan moodnya gak bagus, kita nulis pun kadang kalau misalkan dibaca ulang nih, hasilnya tuh kurang memuaskan. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan moodnya bagus, saat kita ngetik tuh pasti penuh penghayatan. Oke, sepakat. Tuh. Kan kalau ngomongin soal tadi kan korelasi juara satu video terbaik challenge. Ya, Jadi video challenge itu karena terbaik. kan Akang jago editing ya. Ya, edit. SMP belajar ngedit, SMK satu jurusan DKV. Ya. Nah ini nulis di mana? Nabut bisa tiba-tiba nulis di Wattpad. Kalau nulis sih sama sih kayak hobi. Aku kan hobinya juga nyanyi, Oke. nulis. Jadi mungkin itu hobi-hobi yang apa ya, iseng-iseng tapi Ya, ditekuni. betul, gitu. betul. Tapi kayak kan orang tuh kadang ada yang nulis ya udah nulis aja, nulis biasa di sini gitu. Iya. Ketika Kang memilih untuk platform Wattpad, nah kenapa buat Wattpad? Karena mungkin pada saat di zaman itu di tahun 2022 2024 nulis itu di tahun 2022 ya, Iya. emang lagi rame. dari 23 2024 itu Wattpad itu emang lagi boomingnya ya. Banyak banget cerita-cerita fiktif dan juga genre-genre lainnya yang populer. Oke. Itu di kalangan generasi muda. Dan aku rasa kalau misalkan platform Wattpad ini bisa kembangin Iya. banyak banget potensi-potensi aku Benar. terkait terutama di bidang menulis buku. Ya. Nah, kenapa secara memilih untuk menulis Bismillah ngaji ya? Apa campaign apa yang mau Akang sampaikan Bismillah kepada ngaji ini sebenarnya ya, kalau boleh aku ceritain, ini berdasarkan pengalaman temen aku di pesantren. Jadi dia itu sebutlah A, ini sempat suka sama kakak kelasnya gitu. Dan aku tuh selalu jadi tempat curhatnya dia. Iya, gitu. Penampung cerita. Iya. Ya. Daripada kemudian kita sebarkan ya jadi gosip. Ya benar. Lebih baik kita jadikan sebuah cerita. Nah, Dan dia pun suka ternyata. Nah, Bismillah ngajinya itu di mana tuh? Kira-kira? Karena dia ketemu sama kelasnya ini selalu di tempat ngaji gitu. Kalau misalkan di pesantren kan ikhwan dan akhwatnya itu terpisah. Betul. Iya. Jadi momentum ngaji teh momentumnya Bismillah ya Allah simpenak di si eta di tah kitu meureunnya. Nah, eta meureunna. Tapi jadi si eta teh pacaran tapi jadi? Enggak. Oh, enggak. Aduh. Tapi seenggaknya kan kisahnya terabadikan. Nah, kisah terabadikan lah. Oke, untuk jodoh mah itu rahasia Tuhan lah ya. Chat WhatsApp bisa hilang. Betul. Tapi kalau dijadikan novel kan abadi. Bisa kita baca berulang-ulang kali. Iya. Kalau kamu mematahkan hati seorang penulis, namamu akan abadi dalam karya. Hai. Keren banget. Bahaya tah. Oke. Dan tidak terasa obrolan kita udah 31 menit, Kang, ternyata Kang. Nah, aku penasaran nih. Menuju menit-menit akhir ini pengen tahu kira-kira Akang sendiri melihat kondisi Garut per hari ini. Ini spesifik ngomongin lingkungan. Menurut Akang, apa sih yang harus dibenahi? Jadi di salah satu kesempatan wawancara ada satu pertanyaan. Banyak banget nih program-program dari pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Kabupaten Garut yang bisa dibilang potensinya itu besar. Tapi kenapa sih masyarakat itu kurang antusiasnya? Dan jawabannya hanya satu, karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri. Atau mungkin banyak orang-orang yang merasa bahwasannya menjaga lingkungan itu penting, tapi kemudian aksinya itu 0%. Nah itu ya. Iya, seperti itu. Kurangnya aksi nyata. Dan juga kesadaran dalam diri. Seperti itu. Terakhir di bulan Ramadan saya pernah podcast sama Pak Kadis LH. Pak Kadis LH waktu itu ngomongin soal wisatawan atau para pemudik yang datang ke Garut jangan sampai nyampah. Terus aku penasaran nanya-nanya kan, Pak,
penasaran ya. Isu kan lebaran ya Pak. Bakal sholat Id di alun-alun dong. Nah, otomatis anu bebersih sah. Terus Pak Kades bilang ya relawan kita dong ya. Mereka standby dari malam sampai pagi, bahkan yang koran-koran tuh anu merah santai relawan kami. Oke, akhirnya aku tahu cerita itu. Naiklah kita di Suara Garut. Yang komen relawan semua, komen negatif semua. Ngomongin lingkungan emang sedarurat itu di Garut ternyata. Relawan-relawannya ngomong semua, wah itu bohong, wah itu bla 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 bla. Orang tuh dibayar, tidak kiki. Hati-hati nih netizen kita tuh kadang ya dia tuh kalau di kolom komentar tuh agak-agak pedes bahasanya ya. Oke, tapi mudah-mudahan dengan adanya Akang Aidil ini mudah-mudahan lingkungan di Garut itu bisa lebih tersadar. Amin ya. Makanya dari itu dari platform aku sendiri mudah-mudahan khususnya warga di Kabupaten Garut ini dengan melihat konten-konten aku di Rad Empowerment, kesadaran diri mereka tentang lingkungan, bukan hanya tentang lingkungan sebenarnya, tapi juga mungkin tentang isu-isu lainnya yang ada di Kabupaten Garut yang juga ada di Indonesia. Mereka bisa tergugah itu kesadaran dirinya, dan bukan hanya tergugah kesadaran dirinya, tapi juga mulai melakukan aksi-aksi dan juga habits kecil yang memang bisa menjaga lingkungan kita, salah satunya dengan membawa tote bag kemana saja, juga kemudian tumbler dan terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi limbah plastik ya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan Garut semakin asri lingkungan dia. Kita udah karena ragu euy ningali pemandangan orang ke Bandung itu melong gunung di zaman baheula. Ketika lamun rek ka Bandung teh baheula masih kena aman. Masih asri. Ayeuna mah geus anjay. Warginet setuju enggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar. Karena gitu bener. Sekarang tuh emang lingkungan tuh kayak kita kemarin lah melihat berita yang baru-baru sekarang. Hairul Anwar ex-dirut Kebun Binatang Surabaya korupsi uang operasional dan uang untuk pemeliharaan satwa kurang lebih negara rugi 10M. Dirut itu ambil 7M untuk kepuasan pribadinya gitu kan, kayak ini uang untuk hewan aja gitu ya, untuk pemeliharaan hewan sampai dia korupsi. Bisa dikorupsi gitu ya. Iya, sampai dikorupsi gitu kan. Kadang kita tuh Kang, nah ini aku penasaran nih, minta pendapat Akang ya. Kita sebagai anak muda, kita pengen buat movement, kita pengen buat perubahan, kita pengen buat sesuatu untuk daerah kita, untuk negara bahkan untuk Indonesia. Tapi tiap hari itu berita yang muncul tuh kayak gitu terus. Kasus korupsi, kasus ini. Resah nggak Akang melihat hal seperti itu? Resah tentunya. Nah dari Akang sendiri, ketika mengetahui kondisi Indonesia seperti itu dengan para elit-elitnya, pejabat-pejabatnya justru malah pada korup, Akang sendiri jadi kayak ragu nyen movement pergerakan teh atau gimana pada kira-kira berdampak gak ya? Pendapat Akang gimana kira-kira? Nah kalau untuk aku sendiri ya, untuk aku pribadi, gimana sih caranya supaya aku tuh gak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang mungkin ada di luaran sana, adalah aku terus untuk mendistraksi diri aku dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Apapun setiap harinya harus ada kegiatan positif yang aku lakukan, supaya yaitu dia kita terdistraksi dari hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Seperti itu. Siap, sepakat. Kalau gitu mudah-mudahan lah ya. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan movement pergerakan dari Kang Aidil ini bisa berbuah baik. Amin. Untuk daerah, untuk negara, dan tentunya bisa membanggakan Garut. Amin. Terakhir, boleh lo minta dukungan ke Warginet. Sampurasun Warginet, mohon doa dan dukungannya untuk saya, Rizky Aidil Adha, Duta Lingkungan Jawa Barat 2020 genep, Wakil di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan bisa membanggakan Kabupaten Garut dengan memberikan hasil yang terbaik di grand final nanti. Hatur nuhun. Amin. Tepuk tangan Rizky Aidil Adha. Hatur nuhun Akang. Mudah-mudahan lancar. Kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan insyaallah ada agenda-agenda selanjutnya. Amin. Terima kasih. Warginet juga terima kasih sudah menyaksikan sampai hari ini. Warginet. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan-bosan untuk nonton agenda-agenda episode-episode kita. Terima kasih juga untuk Asgamro, Asgatur, Agrafana Furniture, dan teman-teman sponsor atau teman-teman
dan dari brand-brand lain yang selalu support kita sampai hari ini. Terima kasih untuk Warginet yang menemukan apapun di jalan, resah atau apapun, melihat kemarin kondisi pesantren Cibatu 60 santri keracunan MBG. Engge naon. Nah, MBG teh nya geus 60 ya, tinggal ya. 60 santri masuk 60 santri dari pesantren masuk rumah sakit, masuk puskesmas gara-gara keracunan MBG. Nah, ya, saya ini salah kan dia. Ya benar ya. Ya ngomongkan. Bentar Kang, saya sedikit meluapkan apapun ya. Oke, Warginet. 60 santri di Cibatu masuk puskesmas. Kepala BGN udah resign. Bu Nanik udah resign. Dadan udah korupsi. Sekarang nggak tahu kabarnya kayak gimana. Harusnya dihukum, mungkin dihukum. Nah, sekarang ganti lagi nih orang baru. Nah, ini kan ngomongin keracunan itu berarti teknis ya. Ini udah soal teknis. Nah, seperti apa harusnya porsi yang benar-benar layak diberikan kepada anak-anak di sekolah ataupun di pesantren. Jadi bukan hanya kalian ini riweuh nguruskeun struktural, riweuh nguruskeun pangkat-pangkatan, jabatan-jabatan, uruskeun oge teknis dan kualitas. Nah, kitu meureun terima kasih dari aku. Warginet Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.